Ini bukan sekadar cerita tentang air yang naik, tapi ini kisah tentang akal yang tenggelam paling dulu dan tentang bangsa yang lebih takut kehilangan konten daripada kehilangan masa depan. Dan hari ini juga kita berdiri di tepi sejarah, di mana banjir bandang kembali merenggut rumah, manusia, dan simpul terakhir kesadaran, sementara studio kamera sibuk merekam air mata. Bukan akar persoalan. Sumatera dan Aceh kembali luluh lantak, rumah hanyut seperti kertas, ribuan nyawa kehilangan arah, dan ribuan hektar tanah berubah menjadi kuburan lumpur. Namun yang lebih mengerikan bukan airnya, melainkan diamnya nalar dan riuhnya pencitraan. Seakan tragedi ini hanyalah episode lanjutan drama tahunan yang berjudul Bencana Nasional Season Baru dengan aktor lamanya. Chico Blade menyebut babak ini sebagai simfoni malapetaka yang dirancang. Mari kita buka data dan faktanya, di mana angka yang berdarah dan sengaja ditimbun. Menurut Forest Watch Indonesia pada tahun 2024, dari 6 juta hektar hutan Sumatera lenyap dalam 2 dekade, ditumbangkan bukan oleh badai, tetapi oleh mesin yang diberi karpet merah legalitas. Sementara dari World Resources Institute menemukan, dari 85% titik banjir ekstrim berada di sekitar konsesi sawit, tambang nikel, dan wilayah deforestasi intensif. Kemudian BNPB mencatat 23% kerusakan tambahan pada das utama dalam 5 tahun terakhir. Lalu dari KLHK sendiri merilis data bahwa lebih dari 3.900 izin konsesi aktif dan menempati kawasan hulu dan penyangga air. Namun tak satu pun pejabat mau mengakui bahwa izin itu adalah blueprint dari bencana yang sedang ditonton dunia. Dan di Aceh, WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendata, lebih dari 400 izin usaha ekstraktif masih aktif di zona merah ekologi. Dan laporan KPK pada tahun 2022 menyebut, 1 dari 3 izin tambang tumpang tindih dengan kawasan lindung. Maka ini bukan murka langit, tapi ini kemarahan bumi terhadap manusia yang pura-pura suci, tapi hidup dari perusakan. Maka jangan heran di balik kejadian ini, ada kenyataan yang sengaja dilapisi kabut. Semuanya tampak seperti konflik donatur. Padahal itulah cara paling halus untuk mengalihkan pandangan publik dari fakta yang lebih pahit daripada aroma lumpur pasca banjir. Fakta pertama, bantuan tumpang tindih karena ego lembaga. Lembaga negara dan lembaga sosial sebenarnya menerima peta logistik yang sama. Namun sebagian memilih bekerja sendiri, bukan karena efisiensi, melainkan karena ingin mengklaim siapa yang paling cepat dan paling peduli. Sementara data dari BNPB menunjukkan tumpang tindih pendistribusian yang menyebabkan satu desa kebanjiran mie instan, sementara desa lain tak dapat apa-apa selain doa, sehingga masyarakat melihatnya sebagai drama donatur, padahal yang terjadi adalah sistem komunikasi yang sengaja dibuat kabur untuk menjaga panggung masing-masing. Sementara pada fakta kedua, dikenal dengan protokol seremoni yang menghambat bantuan nyata, di mana truk bantuan milik lembaga negara sering tertahan karena menunggu pejabat yang ingin ikut tampil di kamera. Di internal mereka ini, dikenal sebagai mandatory visibility, sebuah jargon dingin yang artinya sederhana, tanpa foto,